Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Suleman dengan NIM 1314206, jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ICT sebagai fasilitas pendidikan. Adapun tujuan pembuatan video presentasi ini selain untuk menambah wawasan kita terkait ICT sebagai fasilitas pendidikan, dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi teknologi dasar. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yakni yang pertama, bagaimana peran ICT sebagai fasilitas pendidikan, yang kedua, bagaimana manfaat ICT dalam pembelajaran, dan yang ketiga, bagaimana peran teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama yakni ICT sebagai fasilitas pendidikan. Fasilitas ICT merupakan aset penting bagi pengembangan sebuah organisasi saat ini. Fasilitas ICT dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah organisasi saat ini. Fasilitas ICT dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah organisasi bila digunakan sesuai dengan proses bisnis sesuai organisasi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan fasilitas ICT menjadi tidak efisien sebuah organisasi apabila tidak dimanfaatkan sebaik mungkin semua fitur yang ada. Fasilitas ICT, menurut Pusat Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional, teknologi informasi dan komunikasi yaitu TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Adapun 4 komponen ICT yang mendukung dunia pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komputer, dan yang kedua, perangkat lunak, yang ketiga, data proyektor, dan yang terakhir, tools berbasis internet dan web. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu manfaat ICT dalam pembelajaran. Potensi, peluang, dan manfaat terkait dengan penggunaan ICT dalam pendidikan banyak ragamnya. Kapasitas ICT untuk mencapai siswa di mana saja dan kapan saja membawa perubahan revolusioner dalam paradigma pendidikan tradisional dengan menghilangkan premis bahwa waktu belajar sama dengan waktu di dalam kelas, dengan menyediakan gaya belajar fleksibel dan interaktif serta akses di mana dan kapan saja. Manfaat ICT dalam pendidikan memberikan sistem interaktif dapat menghasilkan data formatif kepada kemajuan pembelajaran dan menghubungkan ke pembelajaran adaptif yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Sistem manajemen keuangan, administrasi, dan sumber daya pun dapat menggunakan data yang dihasilkan ICT di berbagai tingkat analisis untuk meningkatkan pelayanan dan jaringan ICT, meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru, dan pengembangan program pembelajaran. ICT sebagai alat penting dalam mempersiapkan desain mendidik siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja global sehingga mereka dapat terus beradaptasi dengan inovasi teknologi berkelanjutan di dunia kerja dan membuat siswa lebih mudah untuk mengakses pengetahuan dalam ICT. Penggunaan ICT secara berfikrah terancang dan bersesuai dengan keperluan dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi murid. Yang kedua, memberi peluang pembelajaran yang sama kepada sama murid yang berbagai keupayaan. Yang ketiga, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang keempat, meningkat daya kreativitas, desain imajinasi peserta didik. Dan yang kelima, berupaya meningkatkan kepemahaman dan penguasaan murid terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kemahiran ICT.
Adapun pokok pembahasan selanjutnya yakni teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, menyatakan bahwa teknologi komunikasi telah menimbulkan revolusi yang keempat. Revolusi pertama terjadi ketika masyarakat membedakan tanggung jawab orang dewasa dan tugas mendidik para muda beralih dari orang tua kepada guru dan dari rumah ke sekolah. Revolusi kedua terjadi dengan dipergunakannya bahasa tulisan dipakai sebagai sarana untuk pendidikan. Sedangkan revolusi ketiga berlangsung dengan ditemukannya teknik percetakan yang kemudian memungkinkan tersedianya buku secara meluas. Sedangkan revolusi keempat ditandai dengan perkembangan elektronik terutama dalam bentuk radio, televisi, pita rekaman, dan komputer. Perkembangan teknologi komunikasi yang revolusioner tersebut menunjukkan bahwa teknologi komunikasi dan informasi akan berkembang terus dan tidak mungkin dapat dibendung. Oleh karena itu, agar bermanfaat untuk kepentingan pemecahan masalah-masalah pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran, maka teknologi itu perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan penanganan yang profesional. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yakni proses pembelajaran dengan informasi dan communication technology. Perkembangan ICT di dunia sangat cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan ICT tersebut tentunya menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas, maka hal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan pendidikan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi guru karena dituntut untuk mengerti, memahami, mengoperasikan, dan mengeksplor ICT dengan baik sehingga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Information and Communication Technology atau ICT sebagai sarana atau fasilitas yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, khususnya yang terkait dengan media pembelajaran, terutama fasilitas-fasilitas yang bernuansa elektronik seperti laboratorium, komputer, jaringan internet, peralatan lab bahasa, ruang multimedia, studio rekaman suara, studio musik, studio produksi, video, dan editing. Kehadiran ICT dalam pendidikan bisa dimaknai dalam 3 paradigma, yaitu yang pertama, ICT sebagai alat atau berupa produk teknologi yang bisa digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, ICT sebagai konten atau sebagai bagian dari materi yang bisa dijadikan isi dalam pendidikan. Dan yang ketiga, IC sebagai program, aplikasi, atau alat bantu untuk manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan, artinya dengan ICT sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti dalam pembelajaran sekolah maupun sebagai materi pengayaan pembelajaran. ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Manajemen terkait dengan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi. Penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibantu dengan pemanfaatan ICT, misalnya melalui program aplikasi pengolah kata, dapat membuat dokumen-dokumen perencanaan sekolah, SIM atau Sistem Informasi Manajemen Sekolah, dapat dibuat sekolah sebagai sumber informasi untuk mempermudah akses informasi. Melalui Jardiknas akan terbangun komunitas antar sekolah yang memudahkan komunikasi antar sekolah.
Baik, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. ICT sangat diperlukan dalam pembelajaran di era sekarang ini. Dengan prinsip penggunaan ICT yang efektif dan efisien, optimal, menarik dan merangsang daya kreativitas, ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Itulah hasil pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat pada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.